Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Grandis Fidriani Lismaya, NPM C 101808063. Di sini saya akan berbincang-bincang mengenai akuntansi keuangan lanjutan 1. Disimak ya. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi. Disimak ya. Apa sih definisi dari akuntansi? Akuntansi yaitu proses pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran, kejadian-kejadian ekonomi dalam bentuk teratur dan logis dengan tujuan untuk menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Nah, di sini ada klasifikasi bidang akuntansi. Yang pertama itu ada akuntansi keuangan atau yang sering disebut dengan financial accounting, di mana hal ini berhubungan dengan pelaporan keuangan. Nah, kegiatannya itu apa sih? Nah, yaitu pencatatan yang tujuannya untuk dapat menyajikan laporan keuangan. Gitu, teman-teman. Lalu yang kedua itu ada akuntansi biaya atau yang sering disebut dengan cost accounting, di mana hal ini berhubungan dengan pencatatan, penghitungan, serta penganalisaan data biaya pada suatu perusahaan untuk menentukan besarnya pokok produksi suatu produk, di mana tujuannya itu dapat membuat laporan harga untuk menyusun laporan keuangan yang nantinya akan dibuat pada perusahaan tersebut, teman-teman. Selanjutnya, yang ketiga itu ada akuntansi manajemen atau yang sering disebut dengan manajemen accounting. Nah, hal ini berhubungan dengan pengendalian kegiatan di perusahaan, monitor arus kas yang ada di perusahaan, dan menilai alternatif dalam pengambilan sebuah keputusan, di mana tujuannya itu untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam menjalankan usahanya di perusahaan. Yang keempat itu ada akuntansi pemeriksaan atau yang sering kita sebut dengan auditing. Hal ini berhubungan dengan pemeriksaan atas hasil pencatatan laporan keuangan yang ada di perusahaan. Tujuannya itu dibuat agar audit dapat mendapatkan informasi yang disajikan dan dapat dipercaya. Juga yang mendasari objektif dan independensi dari pemeriksaan yang bersifat kerahasiaan dan bukti-bukti yang cukup relevan. Kelima itu ada akuntansi perpajakan, di mana kegiatannya itu berhubungan dengan objek pajak dan menjadi beban perusahaan serta perhitungan untuk kepentingan penyusunan laporan perpajakan. Tujuannya itu untuk apa sih? Yaitu untuk membantu manajemen dalam menentukan pilihan yang berhubungan dengan perpajakan tentunya. Selanjutnya, ada penganggaran atau yang sering kita sebut dengan budgeting, di mana hal ini berhubungan dengan bidang penyusunan perencanaan keuangan yang terkait dengan perusahaan pada jangka waktu yang tertentu, di mana pada masa yang akan datang itu kita harus menentukan tentunya. Tujuannya itu untuk apa? Sebagai pedoman bagi perusahaan, perseroan, atau pemerintah dalam menjalankan kegiatan keuangannya. Nah, yang ketujuh ada akuntansi pemerintahan atau yang sering disebut dengan governmental accounting, di mana akuntansi ini berhubungan dengan transaksi-transaksi atau laporan keuangan yang berada di pemerintahan tentunya. Tujuannya untuk apa sih? Untuk mengendalikan laporan keuangan yang ada di negara. Yang kedelapan yaitu ada akuntansi perbankan, di mana hal ini berhubungan dengan proses pencatatan, pengklasifikasian, serta penafsiran data keuangan. Nah, tujuannya untuk apa? Yaitu untuk kebutuhan pihak yang kepentingannya baik di dalam perbankan, baik internal maupun eksternal. Yang kesembilan ada akuntansi pendidikan, di mana akuntansi ini berhubungan dengan pendidikan. Nah, seperti anggaran sekolah, sarana prasarana sekolah, dan masih banyak lagi. Dan tentunya itu berhubungan dengan semua aspek tentang pendidikan. Terakhir ada akuntansi sektor publik, di mana hal ini berhubungan dengan pencatatan, pengklasifikasian, analisis laporan keuangan yang tujuannya untuk diberikan kepada publik dan memberikan informasi keuangan yang sangat membantu untuk mengambil keputusan yang tepat tentunya.
Selanjutnya ada fungsi akuntansi. Yang pertama itu yaitu menghitung laba rugi perusahaan. Nah, apakah ketercapaian targetnya terlihat dengan jelas atau belum? Kan biasanya perusahaan setiap tahunnya membuat laba tahunan. Nah, itu tuh mencapai apa enggak? Apabila mencapai laba yang sudah ditargetkan, artinya sudah berhasil perusahaan, dan apabila rugi artinya perusahaan harus melakukan evaluasi untuk mencapai target yang diinginkan tentunya. Yang kedua itu ada sistem informasi. Sistem informasi ini sangat berguna sebagai alat untuk mengumpulkan data tentang transaksi-transaksi yang ada di perusahaan. Dan yang ketiga sebagai pengendalian investor, di mana laporan keuangan kita dapat mengetahui modal perusahaan. Jika perusahaan ingin menambahkan kapasitas produknya, menambah cabang perusahaan, atau kegiatan lain yang membutuhkan modal. Selanjutnya ada siklus akuntansi. Yang pertama ada pengidentifikasian, yang kedua pencatatan, yang ketiga penggolongan, yang keempat pengikhtisaran, dan yang kelima pelaporan. Nah, untuk lebih jelasnya, yang pertama itu pengidentifikasian. Apa sih pengidentifikasian? Di mana dapat mengidentifikasi bukti-bukti transaksi yang berupa kwitansi ataupun nota. Nah, selanjutnya yaitu ada yang disebut dengan pencatatan. Nah, setelah melakukan identifikasi, selanjutnya dilakukan pencatatan, di mana mencatat semua transaksi ke dalam jurnal umum dan dimasukkan baik ke dalam debit maupun kredit pada periode tertentu. Selanjutnya ada penggolongan. Penggolongan ini yaitu proses pemindah bukuan dari jurnal ke akun-akun ke dalam buku besar umum dan buku besar pembantu, di mana di dalamnya sudah ada nama-nama akun dan kita tinggal memasukkannya. Itu masuk ke dalam golongan yang mana? Misalnya tuh, kas berarti masuk ke dalam kas. Nah, selanjutnya ada pengikhtisaran. Pengikhtisaran adalah transaksi-transaksi yang tujuannya agar mudah dipahami dan dibantu menggunakan raca saldo. Dan yang kelima itu ada pelaporan, di mana di dalamnya melaporkan laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, jurnal pembalik. Nah, tujuannya itu untuk apa? Untuk melihat kesehatan keuangan di dalam perusahaan dan tahap terakhir dalam laporan keuangan tentunya. Pada siklus akuntansi, ada yang disebut dengan jurnal umum. Apa sih jurnal umum? Jurnal umum adalah tempat di mana melakukan pencatatan atas bukti-bukti transaksi keuangan akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan yang ada di perusahaan. Nah, di mana pada jurnal umum ini berada pada siklus pencatatan. Selanjutnya, ada yang disebut dengan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah proses perubahan saldo dalam akun untuk menyesuaikan dengan saldo yang sebenarnya, di mana pada jurnal penyesuaian ini terdapat pengikhtisaran. Selanjutnya, ada yang disebut dengan jurnal penutup. Apa sih jurnal penutup? Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menutup akun-akun nominal sementara, di mana pada jurnal penutup ini merupakan tahap akhir pada pelaporan. Selanjutnya, ada yang disebut dengan jurnal pembalik, di mana jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca setelah jurnal pembalik. Nah, ini berada pada posisi pelaporan. Selanjutnya, ada yang disebut dengan buku besar pembantu. Apa sih buku besar pembantu? Nah, kalau buku besar pembantu ini bersifat khusus yang digunakan untuk mencatat akun-akun tertentu serta perubahan-perubahan secara lebih terperinci. Ini berada pada tahap penggolongan. Selanjutnya ada buku besar umum. Nah, kalau buku besar umum ini semua akun-akun dalam periode tertentu dimasukkan seperti pada kas, piutang, persediaan, dan modal. Nah, kalau yang ini sama berada pada tahap penggolongan juga. Teman-teman, sekarang kita akan bahas mengenai laporan keuangan. Apa saja sih jenis-jenis laporan keuangan dan apa aja komponen di dalamnya? Mari kita bahas ya. Nah, laporan keuangan itu ada 5 jenis dan komponen di dalamnya memiliki
yang berbeda-beda. Yang pertama ada laporan laba rugi. Di dalamnya itu berisi pendapatan dan beban. Yang kedua yaitu ada laporan perubahan ekuitas. Nah, di dalamnya itu ada terdapat modal awal, tambahan modal, hasil dari laba rugi. Nah, itu tuh laba atau rugi, tetap aja itu dimasukkan. Ada price dan modal akhir yang didapat dari laporan perubahan equity. Nah, selanjutnya itu ada neraca. Neraca itu di dalamnya ada aktiva, pasiva, dan modal atau yang sering disebut dengan aset, liabilities, dan equity. Oke, selanjutnya itu ada yang namanya arus kas. Nah, arus kas itu di dalamnya terdapat aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Dan yang terakhir ada CALK atau yang sering disebut dengan catatan atas laporan keuangan. Di dalamnya terdapat apa saja sih? Ada informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi, kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi makro pada penjelasan akun-akun pada laporan keuangan dan informasi tambahan lainnya yang diperlukan. Begitu. Gambaran dan penjelasan setiap jenis laporan keuangan serta manfaat dari laporan keuangan. Nah, pertama saya akan membagikan dulu gambaran mengenai laba rugi atau laporan laba rugi. Nah, di situ sudah saya sebutkan tadi. Nah, di dalamnya itu ada pendapatan, ada harga pokok penjualan, ada laba kotor, ada beban-beban usaha, terdiri dari beban operasional, beban administrasi, lalu beban-bebannya ditotalkan. Nah, dari laba kotor itu dikurangi dengan beban-beban. Hasilnya itu apakah laba ataukah rugi? Apa sih manfaatnya? Yang pertama untuk dijadikan bahan evaluasi keuangan. Yang kedua untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Yang ketiga untuk mengatur langkah kebijakan dari atasan apabila rugi. Langkah apa yang harus diperbaiki, dan apabila laba itu langkah apa yang harus dipertahankan. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Nah, sudah saya sebutkan tadi, di dalam laporan perubahan ekuitas ada modal, ada laba bersih setelah pajak, nah ada juga price. Lalu setelah dihitung semuanya terdapatlah modal akhir. Manfaatnya untuk apa sih? Laporan perubahan ekuitas manfaatnya untuk mengetahui perkembangan yang ada di perusahaan tersebut atau perusahaan yang sedang kita buat laporan keuangannya. Selanjutnya ada neraca, di mana pada neraca terdapat aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Jumlah aktiva harus sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Pada contoh di sini, jumlah aktiva 16.100.000 sama dengan kewajiban ditambah ekuitas, hasilnya 16.100.000. Apa saja sih manfaatnya untuk dibuat neraca itu? Yaitu untuk melihat kesehatan keuangan di perusahaan, untuk meramalkan keadaan arus kas di masa yang akan datang, dan menganalisis likuidasi dan fleksibilitas pada perusahaan. Selanjutnya ada arus kas. Nah, pada arus kas ini ada arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari kegiatan investasi, arus kas dari kegiatan pendanaan. Manfaat arus kas itu untuk apa? Untuk melaporkan penerimaan kas, pembayaran kas, dan perubahan bersih pada kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi pendanaan selama satu periode. Selanjutnya ada CALK atau catatan atas laporan keuangan, di mana manfaatnya itu untuk menghindari kesalahpahaman dalam membaca, menerjemahkan laporan keuangan, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan publik mengenai perkembangan posisi fiskal entitas pelaporan pada perusahaan. Di situ kan ada gambar yang dicoret berwarna hijau tuh. Nah, di situ tuh kita bisa mengetahui misalnya 14A itu keterangannya apa sih? Nah, di bawahnya itu bakalan ada bacaannya. Itu tuh untuk menghindari kesalahpahaman. Nah, untuk menjelaskan juga bagi orang yang tidak bisa membaca laporan keuangan. Itu tuh apa saja? Selain itu juga ada keterangan-keterangan. Nah, transaksi itu dilakukan apa saja? Untuk apa? Nah, seperti begitu.
Hubungan antar laporan keuangan. Nah, kalau laporan keuangan itu pastinya saling berkaitan, bukan begitu? Pastikan. Nah, yang pertama itu membuat laporan laba rugi dulu. Setelah itu kan diketahui laba atau ruginya, nanti dimasukkan pada laporan perubahan modal. Setelah diketahui modal, akhirnya kita dapat memasukkan ke dalam neraca. Dan yang terakhir, laporan arus kasnya untuk mengetahui pada tahap akhir, untuk make sure atau misalnya untuk meyakinkan nih, itu tuh kita bisa melakukan atau membuat CALK tentunya. Nah, untuk apa sih digunakan laporan keuangan dan untuk siapa saja ditunjukkan dibuatnya laporan keuangan selain untuk perusahaan? Nah, laporan keuangan ini diperuntukkan untuk investor, karyawan, kreditur, pemasok, pemerintah, pelanggan, dan juga masyarakat. Selanjutnya, apa sih perbedaan dari perusahaan jasa dengan perusahaan dagang? Menurut pendapat saya, itu ada 3, mengenai persediaannya, pelayanannya, dan laporan keuangannya. Apabila perusahaan jasa hanya memberikan jasanya saja, dan perusahaan dagang itu memberikan sebuah produk yang sebelumnya telah diolah oleh perusahaannya. Dan setelah itu pelayanannya. Kalau pelayanannya, perusahaan jasa itu memberikan jasa. Apabila perusahaan dagang itu nanti ada pemasaran produk. Setelah itu ada juga pembuatan produk. Nah, seperti begitu. Selanjutnya itu ada laporan keuangan. Kalau di perusahaan jasa itu tidak ada yang namanya inventory atau persediaan. Nah, apabila di perusahaan dagang itu ada yang namanya inventory. Perhitungan harga pokok penjualan dalam perusahaan dagang. Caranya itu gampang. Nah, perhitungannya itu dengan cara persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, seperti pada contoh kan persediaan awal barang dagang itu senilai 7.500.000. Setelah dikalkulasikan jumlah pembelian bersihnya itu senilai 23.324.000. Nah, barang tersedia untuk dijual atau BTUD itu dijumlahkan. Nah, 7.500.000 ditambah 23.324.000 hasilnya 30.824.000. Nah, setelah itu dikurangin persediaan akhir barang dagangan senilai 7.900.000. Akhirnya mendapatkan harga pokok penjualan. Hasilnya 22.924.000. Begitu. Oke teman-teman, sekarang kita bahas mengenai standar akuntansi ya. Oke. Standar akuntansi dan penggunanya. Standar akuntansi itu ada 4 teman-teman. Yang pertama ada PSAK-IFRS, digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang tergolong publik. Yang kedua yaitu ada SAK etap, digunakan yaitu untuk perusahaan kecil dan menengah. Yang ketiga ada PSAK syariah, di mana digunakan oleh badan usaha yang mempunyai konsep syariah. Dan yang keempat ada SAP, di mana inisiasi pemerintah baik daerah atau pusat menggunakan SAP tentunya. Lalu apa sih perbedaan SAK dengan PSAK? Kalau SAK itu materinya lebih sederhana, dan apabila PSAK itu materinya lebih rumit. Nah, selanjutnya SAK itu hanya menggunakan modal kos untuk aset tetap, aset tidak berwujud, dan properti investasi. Apabila PSAK ini boleh memiliki kos modal. Jadi tentunya sangat berbeda ya. Selanjutnya kita bahas mengenai badan usaha. Nah, selanjutnya apa sih yang disebut dengan PT atau perseroan terbatas? PT adalah perusahaan berbadan hukum. Modal dari perseroan terbatas ini terdiri dari saham-saham, obligasi. Karena modalnya berupa saham atau obligasi yang dijual, berarti pemodalnya itu banyak, lebih dari 1 orang. Nah, untuk PT ini tanggung jawab siapa sih? Tanggung jawab dalam perseroan terbatas dipegang oleh pemilik saham atau investor.
Nah, atau pemangku kekuasaan yang ada di perusahaan. Tetapi tanggung jawab yang diemban didasari oleh saham yang dimiliki di perseroan terbatas tersebut. Nah, PT ada nggak sih kelebihan dan kekurangannya? Ada dong tentunya. Kalau misalnya kelebihan dari PT itu merupakan badan hukum, lebih terjamin kelangsungannya walaupun berganti-ganti pemilik. Selanjutnya ada pemindahan saham dari satu orang ke orang lainnya dapat dilakukan dengan mudah. Karena mudah memindahkan saham, maka mudah memindahkan modal juga. Selanjutnya melibatkan banyak orang terutama yang memiliki keahlian khusus. Ada juga kekurangannya. Apa sih kekurangannya? Mendirikan membutuhkan biaya yang sangat besar. Ya iyalah PT gitu. Selanjutnya sulit mendirikannya karena diatur oleh badan hukum atau peraturan perundang-undangan. Memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang agak rumit prosesnya. Selanjutnya, pengambilan keputusan dalam keadaan yang genting memerlukan harus RUPS atau rapat umum pemegang saham. Selanjutnya ada persekutuan. Persekutuan timbul akibat apabila dua orang atau lebih yang sama-sama memberikan modalnya berupa uang, barang, atau tenaga dalam bentuk suatu kerjasama untuk menanamkan modalnya, yaitu dilakukan kontribusi persentase sesuai kemampuan memberikan modal awalnya itu berapa. Misalnya, kan kalau ada dua orang 50%, 50%. Kalau ada tiga orang misalnya yang satu 50%, yang satu 30%, yang satu 20%, itu tergantung kesepakatan bersama. Ada nggak sih kelebihannya? Ya ada dong. Nah, kelebihannya yaitu merupakan badan hukum, lebih terjamin kelangsungannya, memindahkan kepemilikan modal dari satu orang ke orang lainnya dapat dilakukan atas keputusan bersama. Selanjutnya melibatkan dua orang atau lebih, karena kalau seorang itu bukan persekutuan tapi perseorangan. Nah, kekurangannya apa sih dalam persekutuan ini? Yaitu keuntungan yang dihasilkan tergantung banyaknya modal dan perputaran uangnya. Resiko ditanggung oleh persekutuan apabila rugi membayarnya sesuai dengan kontribusi persentase awal dari rapat yang sudah ditentukan atau yang hasil kesepakatan bersama, dan keberlangsungan usaha tergantung pada pemilik modal. Apabila modalnya masih ada, tentu saja usahanya masih bisa dilakukan, dan apabila modalnya sudah tidak ada, jangankan membagi-bagi modal, membayar hutang saja tidak ada, artinya itu bisa dilikuidasi. Nah, selanjutnya nih, perseorangan. Apa sih perseorangan? Perseorangan itu badan usaha yang dimiliki oleh perseorangan atau satu orang dan dapat didirikan oleh seorang tanpa diizin atau tata cara tertentu. Nah, itu tuh nggak usah izin, nggak usah pakai tata cara, itu nggak apa-apa. Nah, perusahaan ini tidak membutuhkan modal yang sangat besar seperti PT atau persekutuan. Nah, cara mendirikan perusahaan secara perseorangan cukup mudah karena tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan atau dilindungi oleh badan hukum tentunya. Selain itu, perusahaan perseorangan tidak memiliki kewajiban membayar pajak yang sangat rumit dan sangat besar tentunya. Karena pendiriannya mudah dan modalnya termasuk ya kecil lah, maka keuntungan yang didapat oleh perusahaan perseorangan ini juga terhitung kecil karena kontribusinya juga hanya seorang, bukan banyak kan? Artinya keuntungannya juga pasti kecil kan? Tetapi jika berhasil membuat keuntungan yang sangat besar, maka keuntungan tersebut akan dinikmatin sendiri. Jadi kalau keuntungan di perusahaan itu besar, menambahkan penghasilan yang sangat banyak, itu tuh dikantongin oleh diri sendiri, tidak dibagi-bagi gitu. Keuntungannya itu apa sih? Untuk mengambil keputusannya itu cepat, kan harus diurus sendiri, mudah memulai usaha, ya karena seorang tidak membutuhkan modal yang besar, tidak sulit mengurus perizinan, pemantauan yang dilakukannya tidak rumit.
Nah, kekurangannya itu menurut saya sangat banyak sih. Ada keuntungan yang dihasilkan tidak terlalu besar tentunya. Risiko ditanggung sendiri. Jika rugi, ada kesalahan fatal ditanggung sendiri. Keberlangsungan usaha tergantung pemilik modal. Kalau pemilik modalnya aktif, bisa mengembangkan usaha, berarti usaha tersebut bisa berjalan dengan lancar. Dan apabila nggak lancar atau rugi, itu ya dinikmatin aja oleh sendiri atau ruginya untuk sendiri juga. Tidak ada bantuan modal dari luar karena tidak dikeluarkannya obligasi atau saham-saham yang dijual. Teman-teman, selanjutnya kita membahas pembentukan badan usaha dan likuidasi. Nah, bagaimana sih cara pembentukan badan usaha? Yaitu dengan cara pertama, mempersiapkan data pendirian, misalnya mau berdirinya di mana, atau identitas-identitas lengkapnya. Yang kedua, membuat akta pendirian di notaris. Menurut saya, membuat akta pendirian di notaris itu sangat amat penting karena nanti ada tanda tangan di atas materai yang nantinya untuk dilihatkan kepada siapa saja sekutu yang ingin berkontribusi dan diakui oleh badan hukum tentunya. Yang ketiga yaitu pengesahan SK Menteri Pembuatan Badan Usaha atau surat keterangan. Yang keempat mengurus domisili kelurahan. Yang kelima mengurus NPWP badan atau nomor pokok wajib pajak badan. Itu sangat harus atau wajib dibuat. Yang keenam, mengurus izin usaha. Yang ketujuh, mengurus tanda daftar perusahaan. Dan yang kedelapan, memiliki nomor induk berusaha. Tentunya nomor induk itu digunakan untuk berusaha nantinya sebagai identitas atau nomor pokok yang perusahaan dirikan. Nah, kenapa sih likuidasi itu akan timbul? Karena kasnya lebih kecil dari kewajibannya. Jadi si modalnya itu nggak stabil. Nah, ada penyebab yang menyebabkan suatu persekutuan harus diberhentikan. Yang pertama, yaitu sekutunya yang meninggal dunia, di mana sekutu yang asalnya bergabung, lalu di tengah-tengah maksudnya di tengah-tengah persekutuan itu berlangsung, dia meninggal. Nah, nanti di mana mendapatkan bagiannya itu hanya sebagian saja. Yang kedua yaitu sekutu yang mengundurkan diri, di mana pada pertengahan persekutuan itu berlangsung, dia mengundurkan diri. Yang ketiga yaitu keputusan pengadilan, di mana atas kasus hukum yang menjerat persekutuan tersebut hingga memaksa persekutuan tersebut harus dilikuidasi atau diberhentikan operasinya. Nah, ada tahapan-tahapan di mana menuju likuidasi. Yang pertama yaitu ada dissociation atau pengunduran diri, di mana ketika salah satu sekutu yang mengundurkan diri atau berhenti. Yang kedua yaitu ada dissolution atau yang disebut dengan pembubaran. Setelah persekutuan sudah mengundurkan diri, lalu sekutu yang lain sudah sepakat bahwa perusahaan atau persekutuan tidak akan lanjut operasinya, sehingga harus dibebankan. Dan yang ketiga ada terminasi atau likuidasi, di mana proses persekutuan menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Jadi ketika persekutuan sudah berdiri dan berjalan, itu kan perusahaan memiliki aset, kewajiban, dan equity. Lalu modalnya kan merupakan hak si pemilik modal, sedangkan aset kewajiban itu campur tangan dengan pihak ketiga. Misalnya ada piutang usaha deh. Nah, kan kalau piutang usaha itu harus diselesaikan dengan segera. Nah, itu tuh harus paling dahulu kan untuk diselesaikan sebelum persekutuan itu bubar. Nah, di sisi kewajibannya misalnya ada hutang. Nah, kita harus membayarnya kepada orang tersebut. Nah, itu tuh harus diselesaikan juga, sehingga ketika keluar dari persekutuan kita tidak ada beban, sudah bebas, pokoknya kita tuh nggak ada beban. Jadi diutamakan itu membayarkan hutang. Sehingga jika didefinisikan itu, terminasi kan itu proses melikuidasi persekutuan dengan menjual semua aset yang kita miliki oleh persekutuan dan memenuhi kewajiban hutang-hutang yang dimiliki oleh persekutuan kepada pihak ketiga. Pokoknya semuanya harus dibayar lunas
Jadi ketika kita bubar itu atau persekutuan bubar itu nggak ada beban gitu. Dan yang keempat itu ada pinjaman dari sekutu. Nah, kalau ini jika sudah menyelesaikan segala urusan dengan pihak ketiga, baik aset, kewajiban, misalnya yang tadi hutang gitu. Nah, urusannya kita harus menyelesaikan juga kepada pinjaman sekutu. Misalkan sekutu A meminjam kepada sekutu B, itu tuh harus diselesaikan terlebih dahulu. Beda lagi dengan modal yang didapat. Jadi pokoknya semuanya harus selesai. Nanti kalau misalnya sudah selesai, sudah dipotong semuanya, dia akan mendapatkan hasilnya itu berapa gitu. Nah, pada saat proses likuidasi, kalau misalnya peminjamannya itu sudah lunas, dia akan mendapatkan modal yang berbeda juga tentunya. Pokoknya apapun segala kewajibannya seperti hutang tadi, itu tuh harus benar-benar lunas. Yang kelima yaitu ada defisit akun modal sekutu. Nah, apa sih defisit akun modal sekutu? Yaitu pada defisit akun modal sekutu ini di mana kondisi jumlah yang harus dibayar sekutu itu lebih besar dibanding modal yang dimiliki. Nah, ini akan ada defisit akun modal sekutu namanya. Jika tahapan semuanya telah selesai, yang terakhir itu ada namanya laporan likuidasi. Nah, di laporan likuidasi ini ada persekutuan dari tahap yang ketiga sampai yang terakhir itu disebut dengan terminasi bisnis, teman-teman. Yaitu, apa sih terminasi bisnis? Di mana persekutuan harus menyelesaikan aset kewajibannya. Jadi pada saat likuidasi ini, si persekutuan tidak memiliki aset dan kewajiban hubungannya dengan pihak yang sudah berakhir. Cara untuk menyelesaikannya adalah dengan menjual semua aset yang dimiliki untuk menyelesaikan kewajiban, yaitu dengan membayarnya. Pokoknya setelah persekutuannya bubar, tidak ada beban semuanya. Begitu, teman-teman. Nah, pada likuidasi ini ada dua jenis. Yang pertama ada likuidasi sekaligus, yang kedua yaitu ada likuidasi bertahap. Kalau likuidasi sekaligus, pembayarannya itu secara langsung atau dilakukan kurang dari 30 hari. Kalau misalnya likuidasi bertahap, otomatis namanya saja sudah bertahap, ya berarti pembagiannya juga bertahap, di mana dilakukannya lebih dari 30 hari sesuai dengan kesepakatan oleh si persekutuan tersebut. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai pelaporan segmen. Nah, pada pelaporan segmen ini biasanya dilakukan untuk mengetahui diverifikasi usaha untuk melakukan pengendalian terhadap usaha yang dimiliki oleh suatu perusahaan, teman-teman. Pengembangan, pengevaluasian, perancangan, dan masih banyak lagi. Jadi, bagaimana manajemen mengambil keputusan untuk setiap usaha yang dimiliki oleh setiap perusahaannya. Nah, tergantung perusahaannya masing-masing itu tuh. Lalu, keputusan yang diambil dan bagaimana mengembangkan pengungkapan suatu informasi yang diperlukan oleh perusahaan tersebut. Pada pelaporan segmen ini ada 4 tahap. Bagaimana pelaporannya itu bisa dipisahkan. Nah, yang pertama itu ada uji 10% dan ada uji 75%. Nah, di uji 10% ini ada 3 tentunya, 3 tahapan. Yang pertama ada uji 10% berdasarkan pendapatan, ada uji 10% berdasarkan laba rugi, ada uji 10% berdasarkan aset, dan kalaupun sudah lolos dari uji 3 tahap yang 10% sudah saya sebutkan tadi, bisa dilanjutkan ke uji 75% atau pengujian komprehensif. Nah, apabila sudah diuji 75% dan jawabannya iya semua atau misalnya diverifikasi semua, artinya laporan yang dibuat itu atau yang sudah lolos uji itu bisa dipisahkan. Dimana kalau misalnya sudah lolos itu dibuatnya terpisah, apabila tidak lolos itu digabungkan dibuatnya untuk laporan komprehensifnya. Begitu kalau misalnya di laporan segmen. Nah, untuk pelaporan segmen ini mengacu pada PSAK 5, teman-teman.
Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas periode pelaporan keuangan. Nah, pada periode pelaporan keuangan ini ada periode kalender, di mana pelaporannya itu dibuat sesuai dengan kalender tahunan, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Selanjutnya ada periode fiskal. Nah, kalau periode fiskal ini terdiri dari 12 bulan, kadang-kadang cocok dengan kalender, kadang-kadang tidak sesuai dengan kebijaksanaan dari perusahaan, tergantung dari kebijakan perusahaannya masing-masing. Itu tuh kalau periode fiskal. Nah, selanjutnya ada periode interim. Nah, kalau periode interim ini laporannya lebih pendek, jadi dari 1 tahun penuh itu tidak penuh banget. Nah, laporannya itu bisa per bulan, triwulan, caturwulan, kuartal, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada periode tahunan. Kalau periode tahunan ini pelaporannya itu dilaporkan selama 1 tahun penuh, pokoknya dari Januari sampai Desember. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pelaporan interim. Dalam PSAK 3 dijelaskan mengenai laporan keuangan interim. Nah, laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang disajikan untuk satu periode interim. Yang dimaksud dengan periode interim itu adalah suatu periode pelaporan keuangan yang lebih pendek dari periode 1 tahun buku penuh. Nah, biasanya bulanan, triwulan, kuartal, dan lain sebagainya. Oke, apa saja sih format isi laporan keuangan interim? Ada dua, teman-teman. Yang pertama yaitu laporan lengkap, yang kedua ada laporan ringkas. Nah, laporan ringkas terdiri dari laporan posisi keuangan ringkas, laporan laba rugi konverhensif ringkas, laporan perubahan ekuitas ringkas, laporan arus kas ringkas, dan catatan atas laporan keuangan pilihan tentunya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.